Tapi dulu pas kita dipukul itu. Paham pakai bahasa Jawa. Apa lagi? Ya kan Dok. Iya. Di hutan kita bang. Oh, ikan ini 1 ekor, tak ada yang mau makan. Oh, segar. Matikan aja lah kompornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dekat rumah, saya tak keluar. Kenapa saya dekat rumah? Hari ini saya nak bikin satu video buat kawan-kawan yang kemarin tuh bertanya macam mana cara bikin bumbu ikan bakar. Terus, oh sedap nih bumbu ikan bakar bang, kasih tahulah bumbunya apa aja, kasihlah resepnya. Terus ada juga yang kemarin, bang besok anak saya ulang tahun, saya nak bikin ikan bakar nih. Teman saya kemarin sempat balas, saya lupa, kayaknya saya sempat balas. Tapi masih banyak yang bertanya di kolom komentar. Cuman saya agak susah nak balas. Sebab kenapa? Sebab teori sama tanpa teori sama praktek beda kalau menurut pribadi saya. Jadi agak susah lah. Jadi ini saya nak bikin satu video buat kawan-kawan, saudari yang kat sana, kat luar yang pengen tahu cara bumbu ikan bakar tuh macam mana. Ya sebenarnya sih ya memang dulu tuh saya tuh koki di salah satu restoran yang terbesar di Batam lah. Saya tak bisa sebutkan soalnya nanti endorse pula ya kan. Kalau tak endorse nanti kena undang-undang ITE ya kan, tanpa seizin. Jadi salah satu rumah restoran yang terbesar di Kota Batam tuh lah. Jadi oke, saya nak di sini jadi bahas itu pula kita. Sehari kita nak bahas bumbu ikan bakar nih kan. Oke. Aduh lupa saya. Oke, kemarin itu banyak yang bertanya gitu kan. Jadi saya itu tak bisa nak sebut satu persatu, agak susah kan. Jadi kalau saya harus praktek gitu. Cuman saya hilapnya kemarin, kenapa lah saya tak bikin videonya, bikin bumbu ikan bakar tuh. Jadi tak perlulah saya bikin lagi kan. Tapi udahlah tak apa-apa. Ini spesial buat kawan-kawan nih yang sudah support channel Khairul Aziz ya kan. Dan ini saya nak share satu video untuk cara bikin bumbu ikan bakar ya. Mungkin itu apa ya, sebenarnya sih bumbunya sederhana aja, pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit gitu. Cuman cara pengolahannya sih kalau menurut saya, cara pengolahannya terus cara penggunaannya ya mungkin macam gitu. Bumbunya biasa aja, mungkin biasa seperti di luar sana mungkin sama menggunakan bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu sederhana tradisional ya. Cuman cara pengolahannya aja sih yang beda. Jadi rasanya itu manis, asam, asin, pedas. Manis, asam, asin, rame rasanya. Memang sedap kemarin tuh ya, memang sedap sih. Jadi rasanya itu segar gitu. Oke, kita langsung aja ke dapur. Nah, ini bawang merah yang sudah saya kupas. Setelah saya kupas, saya cuci. Nah, di sini kalau kita nak membuat ikan bakar tuh lebih banyak bawang merah lebih bagus. Sebab bawang merah dia memberi rasa kemanis-manisan ketika ikan atau ayam dibakar. Bawang merah ini ketika dibakar, apalagi bercampur sama ikan, dia akan mengeluarkan aroma atau bau rasa yang lebih nikmat seperti sate. Sate itu kan ketika bakar sate itu kan dikasih bawang goreng gitu. Nah itu yang membuat aroma sate itu lebih enak. Jadi bawang merah ini ketika dibakar dia lebih harum, apalagi dicampur sama ikan sama ayam yang sesuai lah untuk bakar-bakar gitu kan. Nah ini bawang putih, jadi perbandingan bawang putih sama bawang merah itu 10:5. Jadi lebih banyak bawang merah itu lebih bagus. Bawang putih secukupnya aja. Seperti itulah tadi saya bilang 10:5 biji. Dan ini saya menggunakan bawang putih 6 biji. Terus bawang merahnya kurang lebih tadi sekitar 11 atau 12 biji. Jadi bawang putih lebih sedikit, tak apa-apa, lebih sedikit. Jangan terlalu banyak melebihi bawang merah. Sebab bawang putih ketika terlalu banyak dia akan memberi rasa, apa ya, kalau orang Melayu bilang agak peda-peda gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Agak pahit-pahit ya. Seperti itulah pokoknya. Nah, di sini ada bawang pula lah. Dan di sini ada jahe sama kunyit. Nah, kalau kunyit ini, kunyit jangan terlalu banyak. Kalau banyak nanti dia akan pahit. Kunyit ini hanya memberi warna di saat kita bakar, warna untuk ikan bakar, ayam, dan dia memberi rasa memberi warnanya lebih segar lah gitu. Dan jahe ini sedang-sedang aja, sama jahe kalau bisa sama dengan bawang putih
lebih apa ya, sama banyak lah sama bawang putih tak apa-apa. Jahe ini ketika dibakar sama kayak bawang merah, dia akan mengeluarkan aroma sama rasa agak kemanis-manisan itu. Dan perbandingannya itu bawang merah 12, bawang putih 6 biji, dan kisaran jahe ini mungkin kalau orang bilang mungkin kalau dipotong ini sekitar ada 3 atau 4 potong itu. Jahe sedang-sedang aja, jangan terlalu banyak. Jadi seperti itu. Nah, ini cabai kering. Saya menggunakan cabai kering di sini sebab saya tidak menggunakan cabai merah atau cabai yang basah itu ya, yang biasa dijual di pasar. Kalau ini cabai kering. Cabai kering ini yang sudah saya cuci, jadi warnanya kayak gini. Jadi cabai kering ini, kenapa saya menggunakan cabai kering? Sebab cabai kering ini dia rasa pedasnya itu lebih terasa, terus warna merahnya itu lebih kental gitu. Kalau cabai kering ini. Dan di sini cabai keringnya tidak usah terlalu banyak, sebab ketika banyak nanti dia seperti bumbu asam pedas jadinya. Jadi di sini saya menggunakan hanya sedikit aja. Kenapa? Sebab kalau terlalu banyak cabai kering nanti seperti sambal jadinya, bukan seperti bumbu ikan bakar. Jadi di sini fungsi cabai kering memberi rasa pedas dan warnanya itu agak kemerah-merahan. Jadi ketika digabungkan sama kunyit, dia akan memberi warna merah ke kuning-kuningan. Jadi ketika dibakar, warnanya itu lebih timbul. Nah, ini ayo coba air apa ini? Nah, ini air asam jawa. Sebab apa saya menggunakan asam jawa? Sebab nanti dia akan memberi rasa asam gitu. Asamnya tidak terlalu banyak, jadi imbang lah. Manis, asam, asin gitu. Dan di sini air asamnya itu nanti setelah cabenya sudah selesai di blender, di onseng, dimasak, baru air asamnya ini terakhir dimasukkan. Dan nanti dia akan menyatu di bumbunya. Jadi seperti itu. Air asamnya jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak malah keasaman jadinya tak enak. Jadi cara pengolahan itu ya agak-agak aja lah. Pasti tahulah memberi rasanya. Yang penting rasa asamnya itu udah dapat aja udah gitu. Nah, jadi ini bawang merah 2, 4, 6 sekitar 11 biji, bawang putih 6 biji, dan di sini ada jahe kisaran mungkin berapa ini ya, 3 atau 4 potong jika dipotong. Terus bawa kunyitnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti dia akan pahit. Dan di sini ada air asam tuh, air asam jawa. Habis itu cabai kering. Nah, cabai kering ini jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau kebanyakan nanti malah jadi bumbu asam pedas yang saya bilang tadi. Jadi secukupnya aja. Lebih banyak ya bawang merah tak apa-apa. Bawang merah, bawang putih sama jahe agak banyak tak apa-apa. Jadi bumbu sebanyak ini bisa dapat berapa biji ikan gitu. Jadi kalau ikannya besar, ini bisa dapat 3 ekor atau 2 ekor. Kalau ikannya kecil, malum lah, ikan kecil-kecil kan 1 kilo sampai 10 ekor. Jadi kalau ikan kecil-kecil ya mungkin bisa 3 kali bakar lah. Jadi nanti setelah ini semua nanti saya blender menjadi satu. Habis itu nanti selanjutnya lagi. Jadi jangan di skip video ini. Buat yang pengen tahu cara bikin bumbu ikan bakar. Jadi macam mak-mak pula saya jadi tukang masak pula lah. Tapi tak apa-apa lah. Buat ini spesial nih buat kawan-kawan yang sudah request kemarin kan. Pengen tahu macam mana bikin bumbu ikan bakar. Jadi saya bikinlah satu video. Oke, ini semua nanti di blender menjadi satu. Tuh, nanti saya blender menjadi satu semuanya. Warnanya udah mulai kelihatan kan, agak kuning ke merah-merahan sedikit. Jadi ketika dibakar dia akan menjadi warna yang menarik sih, membuka selera gitu, menjadi selera makan. Tuh, ini masih mentah, baru siap di blender. Jadi di blender itu lebih halus, lebih bagus. Jangan sampai kasar. Jadi ketika halus itu bumbunya itu akan meresap ketika dibakar. Jadi jangan sampai jangan kasar, lebih halus lebih bagus. Oke, habis ini kita langsung dimasak.
Nah, di sini yang saya bilang tadi, cara pengolahannya yang beda. Nah, pengolahannya itu di titik akhirnya ini. Jadi bumbu ini kita masak dulu. Jadi bukan seperti ini langsung jadi, enggak. Jadi bumbu ini dimasak dulu supaya untuk menghilangkan rasa ketika cabai kalau digoreng, kalau kurang masak dia akan keluar rasa pahit gitu. Nah, di sini nih yang pengolahannya ini yang jadi bumbu ini dimasak, bukan langsung jadi, tidak. Jadi minyak apa ya? Saya masaknya tidak menggunakan minyak dulu. Jadi kalau menggunakan minyak nanti di wajannya ini malah apa ya? Kepental-pental gitu cabenya. Malah ke dinding-dinding itu akan keluar. Jadi tidak usah dikasih minyak dulu. Di apa ya, dimasak kayak gini dulu lah tuh. Sesekali kita main dapur lah pula ya kan. Ini awak udah main lumpur, sudah main di laut, di darat. Sesekali kita main di dapur pula. Kita tengoklah skill awak ya kan. Skill saya, sesekali saya tunjukkan skill saya. Saya boleh masak? Iya, saya bisa masak. Saya nak masak apa aja bisa. Nah, yang saya bilang tadi, pengolahannya itu cara pengolahannya. Nah, disinilah cara pengolahannya nih. Nah, bumbu ini dimasak. Nah, ada juga orang itu kan bumbunya nih tidak dimasak dulu, langsung ketika di blender langsung dibakar. Nah, di situ akan memberi rasa, kadang ada rasa pahit, terus rasa tidak enak gitu. Nah, di sini titik terakhirnya di sini nih nanti. Di sini nanti kita lihat aja apa warnanya nanti. Dan ini kan warnanya agak masih mentah tuh, masih nampak masih mentah kan. Saya bikin konten masak-masak boleh juga lah ya, saya sekali ya. Oke, buat ini request lah, nak masak apa gitu ya sih. Tuh nanti, nah ini kalau dikasih minyak duluan nanti apa ya, bumbunya ini akan loncat-loncat ke dinding, loncat-loncat ke luar situ, akhirnya nanti malah situ yang becek ya kan. Ini dapat berapa ekor? Banyak lah ikan yang dapat nih kalau digoreng. Oke lah, saya cut dulu lah ya sambil ini masak. Nanti terlalu panjang, bosan pula yang nonton kan. Nah, ini apa ya? Dia udah mulai kering nih kayak gini. Udah mulai kering, terus warnanya itu udah mulai timbul. Jadi ini kita biarkan aja sebentar lagi. Habis itu baru kita kasih minyak goreng. Minyak goreng nih fungsinya untuk apa ya? Tahu sendirilah, kalau kita untuk goreng ikan. Itulah fungsi minyak goreng. Kita tunggu sekejap lagi. Saya sendiri nih ke rumah, jadi tak ada yang pegang kamera. Jadi agak susah lah, satu pegang kamera, satu pegang sendok. Oke, nah kalau kita pakai apa namanya, kuali macam ini, dia tak lengket tuh. Tuh tak lengket. Jadi kalau gosong pun tak apa-apa, dia masih nyatu. Tuh warnanya udah mulai kelihatan kan. Nah udah kayak gini baru kasih minyak goreng. Minyak goreng jangan terlalu banyak, secukupnya aja untuk apa ya? Untuk mematangkan inilah, untuk mengeringkan ini. Oh mantap ya. Oh. Jadi warnanya ketika dikasih minyak goreng dia akan menjadi warna apa ya namanya? Buat awak lapar lah. Warnanya bikin awak jadi lapar. Tuh, yang tadinya banyak kan, jadi tinggalnya segini. Dia udah mengental. Ini dia udah mengental, berarti tandanya udah mulai masak. Tapi ini masih belum. Ini masih tahap awal. Soalnya dia harus kering kali, baru
enak. Nah, disinilah pengolahannya yang terakhir saya bilang. Di sini di pemasak apa ya mas, bumbunya ini dimasak dulu. Kayak gini, belepotan ngomongnya. Oh iya, jangan lupa kasih inilah perasa, kasih micin, garam itu. Oh ya, bagi yang tak suka pedas, ini boleh dikasih kecap manis. Kalau saya tidak suka manis, jadi saya tidak mencampurkan kecap. Di sini boleh. Kalau buat kawan-kawan mungkin pengen nambah saus atau ditambah kecap manis, lebih apa ya, lebih bagus sih. Tergantung selera juga. Kalau mau kayak gini juga bisa. Mau dikasih kecap bisa. Kalau orang Melayu nih suka pedas, asin, asam. Nah, tuh. Jadi yang tadi sebanyak itu dapatnya segini. Nah, ini kentalnya, nanti dikasih air lagi. Tuh, cuma dapat segini aja kan. Seberapa lah nih? Nah, ini kan warnanya udah mulai gimana ya? Udah mulai nampak masak lah. Udah mulai nampak masak kan? Cabai-cabainya itu. Terus tak ada nampak air-airnya. Oh, segar. Nah, ini kan udah mulai masak nih. Nah, baru kita ini proses terakhirnya itu dikasih air asam jawa yang saya bilang tadi, yang saya tunjukkan. Nah, langsung aja curahin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, airnya. Jadi yang tadinya sedikit bumbunya, setelah dikasih air, yang tadinya kental, setelah dikasih air dia akan encer seperti ini. Nah, kalau bumbu ikan bakar itu kalau terlalu kental, dia agak susah untuk meresap ke bumbu, ke dagingnya. Jadi lebih bagus dia encer seperti ini. Nah, asamnya itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti malah asamnya yang dapat rasa asamnya. Jadi rasa pedasnya hilang, rasa manis bawang merah, bawang putihnya, jahenya hilang juga. Jadi asamnya itu sedikit aja, untuk perasa aja, untuk pelengkap antara manis, asam, asin gitu. Jadi jangan terlalu banyak, air asamnya itu jangan terlalu banyak. Oke, ini kan udah banyak nih. Udah tadinya sedikit kan. Setelah dikasih air nih segini dapatnya. Nanti buat kawan-kawan atau saudara kita yang kat luar yang nonton video ini boleh ditambah air lagi. Asalkan pas dengan rasanya. Jangan pula bumbunya segini nanti dikasih air 1 ember ya kan. Nanti kira-kira aja mungkin bisa ditambah dengan 1 gelas atau setengah gelas. Soalnya bumbu ikan bakar itu jangan terlalu kental. Kalau ikan terlalu kental nanti ikannya, bumbunya itu tidak meresap ke daging, jadi gitu. Jadi kalau encer, nah encer itu kan agak-agak berair gitu kan. Nah, airnya itu akan meresap ke ini, ke daging ikan. Nah, airnya itu yang memberi rasa. Jadi seperti itu. Nah, itulah saya bilang tadi. Jadi kalau hanya tidak dipraktekkan agak susah juga kan. Jadi saya praktekkan aja lah langsung ya. Jadi ini mungkin durasinya tidak terlalu panjang ya. Mungkin tidak usah di skip lah ya kan. Nah, jadi warnanya ini agak merah, kuning, kecoklatan gitu. Jadi itu yang merah itu warna cabenya, kuning itu warna kunyit. Susah ngomong. Dan ini bisa ditambah air lagi ya. Boleh ditambah air lagi. Sesuai rasa aja lah. Tuh kan lumayan banyak kan. Ini masih kental. Jadi tadi saya mengeringkan air asam untuk menyatukan bumbunya itu, menyatu antara cabai dan air asam. Dan ini dia kental lagi kan. Nah, kental lagi nanti
boleh ditambah dengan air biasa atau 1 gelas. Jadi oke, macam gitu. Oke, nanti saya masukin ke piring lagi. Oke lah, kita matikan aja lah kompornya. Oke, jadi macam gitu cara bikin bumbu ikan bakar. Semoga bermanfaat lah untuk kawan-kawan yang kemarin bertanya, pengen tahu. Jadi udah selesai saya masak, agak sedikit berkeringat, ya lumayan ke dapur panas. Dan bumbunya itu, nah ini, mana ya, nampak tak? Nah, kan dapat segini kan? Ini kentalnya, dan ini bisa dicampur dengan air. Dan ini jangan ditambah air asam lagi. Yang asamnya yang seperti saya tunjukkan tadi, jangan ditambah asam lagi. Dan ini cukup ditambah air aja. Air, terserah air apa. Air putih lah, jangan air teh pula. Jangan air kopi, air putih. Jadi ini bisa boleh sih, kira-kira aja secukupnya. Airnya mungkin bisa setengah gelas atau 1 gelas secukupnya. Dan ini ketika nanti ditambah air bisa, jangan penuh, setengah aja atau 1/4. Nanti kalau terlalu encer, rasanya itu hilang. Kalau terlalu pekat, nanti bumbunya tidak meresap. Jadi secukupnya aja. Lumayan sedap nih, tak sabar awak pengen rasa. Waduh, tangan kanan nih. Mana ya? Panas. Tuh kayak gini. Jadi ini rasanya, coba lagi lah, sedap betul. Apalagi kasih ikan, wah, dibakar, wah mantap. Jadi ini rasanya, lupa pula saya apa rasa. Sekali lagi lah. Jadi rasanya itu pedas, asin, asam, sedap lah pokoknya. Apalagi dibakar nanti. Inilah saya tunjukkan sekali lagi lah. Tuh. Nanti ditambah air aja lagi. Jadi kayak sambal kan. Makanya cabenya jangan terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak nanti warnanya terlalu merah. Jadi kayak sambal jadinya. Jadi ini kan agak pas kan, merah, kuning, coklat. Ada 3 warna nih. Sini. 3 rasa juga. Jadi macam gitu. Jadi semoga bermanfaat lah. Yang itu aja lah kali. Oke lah, itu aja. Saya hendak tutup aja lah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tengok lebih dekat lah. Jadi macam gini. Tuh. Bumbunya. Jadi kalau terlalu banyak cabai nanti kayak sambal. Jadi ini warnanya agak, ini ada warna kuning, merah, coklat. Tuh, ini yang kentalnya. Oke lah, saya coba langsung aja lah ya, kasih air ya. Oh iya, ini saya nak kasih tahu juga nih. Aduh, hampir lupa saya. Bumbu ini tahan berapa lama? Oke, bumbu ini tahan tergantung. Kalau di dalam kulkas, ya mungkin bisa 1 minggu atau 2 minggu. Tapi jangan terlalu lama lah, nanti kira-kira aja lah. Kalau lama-lama nanti tak sedap pula kan. Asalnya jangan berjamur udah. Kalau sambal, kalau udah goreng, udah dimasak seperti ini, udah apalagi udah campur minyak, dia tahan lama gitu. Jadi makin lama bumbu ini dibiarkan dan dia akan lebih enak gitu. Kayak rendang. Rendang itu kan makin lama makin enak. Macam gitu. Oke lah, saya taruh air aja lah langsung. Mungkin kawan-kawan penasaran ya kan. Kalau taruh air itu kayak mana gitu. Oke. Kalau taruh air tuh nih kayak gini. Ini air biasa aja. Nanti kalau kurang asin tinggal ditambah asin aja. Tuh sekental mana gitu. Seencer mana. Mungkin kawan-kawan nanya ya kan. Ada yang bingung. Tuh ini dapat banyak kan. Tuh ini juga masih kental. Ini juga masih kental ini. Tambah air lagi lah.
Nah ini kalau blendernya kurang halus nanti jelek dia cabenya, itu malah timbul-timbul gitu. Tuh ini kan dapat banyak kan, yang tadinya semana jadi dapat setengah mangkuk ini. Ini juga masih kental. Ini juga masih kental ini. Ini masih kental. Saya coba encerkan lagi. Kayak saus ya. Oh iya, ini kalau mau dikasih kecap juga bisa, tergantung selera, boleh. Ditambah kecap bisa. Kalau kurang pedas mungkin mau ditambahin saus. Saus yang pedas itu juga bisa. Oke, ini udah cukup. Masih encer apa? Sedikit lagi. Kalau kental nanti bumbunya itu tidak meresap ke daging tuh. Bisa aja, kalau kental kali bisa aja, tak apa-apa. Cuman bumbunya itu tidak meresap ke daging. Tapi kalau encer, nah air ini kan sifatnya kan meresap. Apalagi air bumbu gini kan. Udah asin, asam. Jadi dia akan meresap ke daging gitu. Nah ini. Ini udah oke. Tuh, jadi encernya segini aja. Kalau tadi kan sambalnya kan kalau kita sedok gini kan tak bisa. Dan jadi ini kayak saus jadi ya. Ditambah kecap juga bisa. Cuman saya tidak suka manis, jadi saya cukup gini aja. Jadi bumbunya itu kayak saus jadinya kan. Tuh kayak gitu. Oke.